Assalamualaikum anak-anakku, mohon maaf beberapa hari terakhir Ibu tidak dapat menjelaskan secara online dan hari ini e-learning Ibu baru benahi karena beberapa waktu yang lalu dari sekolahan e-learning mengalami error koneksi sehingga harus di-restore ulang semuanya. Nama-nama mata pelajaran hilang termasuk dari bahasa Indonesia. Kita akan melanjutkan untuk teks, slogan, dan poster. Insya Allah nanti di akhir akan ada beberapa giveaway untuk kalian yang menurut Ibu menjawabnya dengan benar atau mengumpulkan dan menyimak di WhatsApp maupun di e-learning ataupun di komentar. Nanti akan Ibu ajak siapa yang berhak untuk mendapatkan pulsa. Baik anak-anak, untuk beberapa hari terakhir kalian tidak dapat menyimak video dari Ibu di YouTube maupun di WhatsApp karena Ibu mengetahui di e-learning itu untuk pembahasan dan presensi secara online belum ditambahkan karena dari pihak sekolah juga mengalami tingkat error ya, keeroran atau ada koneksi yang perlu dibenahi, ada sistem restore sehingga termasuk bahasa Indonesia dan mata pelajaran lainnya harus dibuat dari awal lagi. Oke, hari ini Ibu sudah membenahi bagaimana untuk penampilan di e-learning, kalian bisa mengikuti kembali. Nanti PTS kita laksanakan bersama ya di e-learning. Oke, lalu kita masuk ke pembelajaran jenis-jenis slogan dan poster. Insyaallah slogan dan poster ini akan Ibu hari ini habiskan materinya karena mengingat waktu yang tidak sedikit, nanti untuk PTS kita pergunakan 2 bab ya. Kalau nanti cukup kita bisa masuk ke teks eksposisi. Teks eksposisi setelah ini. Kemudian nanti untuk TS bisa 3 bab. Oke. Mengingat kembali dari pengertian slogan dan poster, Ibu ingatkan untuk kalian semua supaya dapat mengingat dari pembelajaran di video beberapa waktu lalu. Di video ini, di video ini sudah Ibu jelaskan mengenai pengertian iklan, slogan, dan poster. Lalu kemarin di video terakhir ada jenis-jenis iklan ya. Untuk ini di jenis-jenis iklan. Nah, Ibu perkenankan kalian menyiapkan buku tulis dan catatan supaya lebih mengena. Nah, untuk di jenis-jenis slogan ada beberapa jenis yang perlu kalian ketahui anak-anak ya. Karena slogan ini sebenarnya tujuannya untuk menyampaikan informasi dan memberikan edukasi ya. Edukasi itu pendidikan supaya pembaca atau orang yang mengetahui slogan itu dapat diingat. Diingat itu berarti dapat dilakukan ya, dilakukan secara sadar diri. Nah, pada jenis-jenis yang pertama, jenisnya ada 4. Apa saja yang 4 itu? Seperti ini. Jenis-jenis yang pertama yakni slogan lingkungan hidup. Selamatkan hutan, selamatkan dunia. Nah, contoh slogannya seperti itu. Ini adalah slogan lingkungan hidup. Lingkungan hidup ini sekarang di Indonesia maupun di dunia itu lagi visi besar ya, misi besar dan visi besar dari dunia supaya lingkungan kita itu tetap terjaga, keberadaan bumi itu tetap terjaga, lingkungannya, ekosistemnya. Oke. Lalu lingkungan hidup ini artinya berkaitan dengan lingkungan hidup otomatis dan tujuannya mengajak masyarakat atau membaca lebih peduli dengan lingkungan. Kalimatnya dapat diungkapkan dengan media kata yang pendek dan efektif sehingga tujuan ini dapat diterima oleh masyarakat secara peduli. Selamatkan hutan, selamatkan dunia. Ini berarti tandanya
kita wajib menjaga hutan supaya dunia itu tetap terjaga kealamian atau lingkungannya ya. Next, di yang kedua ada slogan pendidikan. Slogan pendidikan berisi tulisan-tulisan yang otomatis berkaitan dengan motivasi yang berhubungan dengan dunia pendidikan. Namanya juga slogan pendidikan ya. Di sini ada buku bekal masa depanmu. Mirip itu ya Bu ya, mirip peribahasa ya. Sebenarnya bukan peribahasa, ini kayak kalimat ajakan, kalimat persuasi. Kalimat ajakan itu berarti tandanya untuk mengajak, mengedukasi dan otomatis memengaruhi pandangan pendapat pembaca termasuk kalian masyarakat gitu ya. Jadi di sini buku bakal masa depanmu. Artinya salah satu contoh slogan pendidikan ini memberikan pengetahuan bahwa pentingnya membaca buku. Buku itu kalau sudah dibaca otomatis masa depan kita dapat dapat diperbaiki dengan buku masa depan kita. Banyak orang yang tidak sekolah tetapi suka membaca buku dan dia dapat mendapatkan ilmu atau ide-ide dan terobosan supaya dia memiliki masa depan yang cerah. Banyak sekali. Jadi buku bekal masa depanmu ini adalah salah satu slogan pendidikan karena berhubungan dengan dunia pendidikan anak-anak. Next. Yang ketiga, slogan kesehatan. Slogan kesehatan ini otomatis ya, sayangi jantungmu dengan berolahraga. Sehingga slogan kesehatan ini berisi tulisan-tulisan yang memotivasi, tetap fungsinya untuk memotivasi dan mengajak masyarakat yang berkaitan dengan kesehatan. Nah, salah satu contohnya ini kita diwajibkan untuk menjaga kesehatan jantung. Sayangi jantungmu dengan berolahraga. Jadi kita diberikan motivasi supaya olahraga itu sebagai wujud menjaga kesehatan jantung. Gitu anak-anak. Yang terakhir, next. Slogan motivasi. Berkaitan dengan teks slogan jenis-jenisnya di atas tadi, itu semuanya adalah slogan motivasi sebenarnya anak-anak. Karena slogan motivasi ini lebih dikhususkan kepada kata-kata quote ya. Quote gimana? Kata-kata quote itu kata-kata pendek yang intinya ada pembangunan diri ya. Mungkin kalian yang sedang patah, putus asa, menyerah. Nah, ini tulisan slogan motivasi ini artinya berisi tulisan-tulisan yang bisa memotivasi masyarakat agar jauh lebih baik. Tema slogan ini macam-macam, sangat beragam, Nak. Nah, di sini ada slogan motivasi menyerah bukan jalanku. Ini salah satu slogan yang mengajak tentang arah-arah motivasi. Motivasi itu berarti semangat ya untuk dari dalam diri. Ini kata-kata ini mendukung supaya masyarakat jauh lebih baik kehidupannya. Nah, contoh slogan motivasi ini adalah pernyataan supaya kita pantang menyerah, selalu semangat dalam menjalani kehidupan. Menyerah bukan jalanku, termasuk kalimat motivasi berarti kita dilarang untuk menyerah karena bukan jalan orang yang sukses gitu anak-anak. Lanjut. Poster, menurut KBBI, adalah plakat yang dipasang di tempat umum berupa pengumuman atau iklan dan biasanya ukurannya berukuran cukup besar anak-anak dengan warna yang menonjol atau mencolok. Ukuran dan warna tersebut dimaksudkan agar poster dapat dilihat dari kejauhan. Nah, untuk orang tua, untuk kita yang mungkin tempatnya tidak bisa kelihatan secara secara jarak dekat, itu otomatis kita dapat membaca dari kejauhan. Oke, poster ini biasanya digunakan sebagai alat untuk mengiklankan tetap barang dan jasa, sesuatu hal, ya peristiwa mungkin. Nah, ini sebenarnya nanti kita bahas di fungsi setiap iklan, slogan dan poster. Nah, jenis-jenisnya ini ada poster niaga.
ya berdasarkan isinya. Nah, sebenarnya jenis poster itu dapat dibagi seperti iklan ya, berdasarkan isinya dan semuanya itu sebenarnya dari isi ya. Jadi berikut beberapa jenis poster yang berdasarkan isinya. Berdasarkan isinya itu ada 4 jenis. Yang pertama ada poster niaga, seperti iklan niaga ya. Otomatis poster niaga ini Proxio sepatu trendy masa kini. Ini kalimatnya, jualan sepatu anak-anak. Poster niaga ini otomatis poster yang digunakan untuk menawarkan barang dan jasa. Karena poster jenis ini bersifat komersial. Nah, anak-anak nanti kalau ada pertanyaan komersial itu apa? Komersial itu tandanya yang bersifat dengan perdagangan ya, bersifat untuk kegiatan jual dan beli. Komersial itu bersifat diperdagangkan sehingga dapat dijual kembali. Nah, untuk poster di salah satu ini itu bisa ditampilkan dalam media online maupun media cetak. Seperti sekarang banyak sekali Bukalapak, kayak salah satu perkumpulan para penjual online itu ya, termasuk kalian sudah sering menggunakannya. Di situ pasti ada jenis-jenis produk dan perlu menampilkan poster niaga ini anak-anak. Poster niaga ini dapat dikatakan sebagai poster yang mudah kita ketemui bersama. Bisa di pinggir jalan, bisa di media cetak, media online pasti banyak banget. Nah, gambar dan kata-kata poster ini bersifat mengajak atau persuasif. Persuasif itu bersifat mengajak, sehingga kata-katanya yang terdapat dalam poster ini pasti dibuat untuk masyarakat supaya tertarik membeli barang tersebut ya. Dan selanjutnya poster pendidikan. Poster pendidikan adalah salah satu jenis poster layanan masyarakat. Nah, ini seperti yang Ibu sampaikan kemarin, ada iklan layanan masyarakat. Di sini ada gantungkan cita-citamu setinggi langit. Tuh kan mirip dengan iklan apa kemarin itu. Nah, ini gantungkan cita-citamu setinggi langit merupakan poster, salah satu jenis poster layanan masyarakat yang berkaitan dengan dunia pendidikan. Loh, Bu, kok mirip dengan poster pendidikan? Ya, jadi antara poster setiap jenis-jenisnya itu masih berkaitan ya anak-anak. Tujuannya itu untuk mengikuti apa yang disampaikan oleh gambar dan kata-kata dari poster itu, khususnya pada masalah pendidikan. Jangan gantungkan cita-citamu loh. Gantungkan cita-citamu yang lebih tinggi, supaya cita-cita kita nggak receh-receh amat gitu anak-anak. Selanjutnya ada teks poster penerangan. Teks poster penerangan itu bukan penerangan cahaya ya. Poster penerangan ini artinya terang atau jelas. Poster yang digunakan untuk penerangan ini digunakan untuk memberikan penyuluhan atau penjelasan penerangan ya, penjelasan sama dengan penerangan kepada masyarakat, sehingga poster ini dapat digunakan oleh pemerintah, lembaga yang ingin memberikan himbauan atau penerangan, penjelasan mengenai suatu program pemerintah. Penerangan ini bisa ditampilkan melalui gambar dan kalimat yang sesuai. Contoh di sini ada 2 anak cukup, mari ikut KB. Indonesia ini termasuk masyarakatnya sangat banyak banget anak-anak setelah Republik Cina, dan kita berhasil di tahun-tahun setelah dilaksanakan KB oleh pemerintah banyak sekali mengalami penurunan jumlah penduduk ya. Karena program KB ini selain untuk menjaga stabilitas ekonomi ya, otomatis pemerintah memberikan poster ini supaya masyarakat tahu akan pentingnya KB gitu. Memberitahu, mengedukasi ya, supaya penjelasannya kalau 2 anak cukup berarti masyarakat dapat menabung, menyekolahkannya hingga cakap untuk kedepannya begitu ya.
Nah, yang terakhir ada poster kegiatan. Di sini ada gerakan sumbang buku untuk Donggala. Ini Donggala ini tahun 2019 anak-anak. Kalian pasti tahu, di Palu dulu ada tsunami yang besar banget. Yang notabene di sana itu ada peristiwa yang tidak kita ketahui ya, di sana banyak banget maksiat. Nah, di sini tetapi poster kegiatan ini digunakan untuk jelas untuk kegiatan atau agenda peristiwa yang akan dilakukan. Gunanya untuk menjelaskan itu. Poster kegiatan ini banyak banget, kayak adanya konser BTS, konser Blackpink atau siapa-siapa itu. Kalian pasti ketahui dapat flyer ya. Dapat flyer yang isinya ada kegiatan yang dilaksanakan di kota A misalnya. Atau kalau tidak begitu poster kegiatan ini konser jadinya. Poster kegiatan ini sering digunakan sebagai flyer pada kegiatan online ya, seperti seminar online atau webinar gitu, atau ada kelas online. Nah, di situ fungsi dari poster kegiatan ini dapat digunakan ya. Selain itu, poster kegiatan ini disertai waktu, tempat, dan nama kegiatan. Apalagi ada kontak ya. Ada kontak penyelenggara atau kontak panitia yang bisa dihubungi. Biasanya poster kegiatan ini disertai dengan gambar dan kegiatan. Maksudnya apa gitu. Atau pemateri narasumbernya gitu pasti ada. Oke, gerakan sumbang buku untuk Donggala. Mari sumbangkan bukumu untuk saudara-saudara kita di Donggala. Langsung saja datang ke GOR Gelar Sana Klaten Minggu 17 Oktober 2018. Dimeriahkan pembacaan puisi oleh sastrawan muda Klaten. Nah, salah satu ini tahun 2018 ya. Kemarin itu Donggala, 2 tahun yang lalu berarti sudahan. Ini bulan Oktober, otomatis ini sudah 2 tahun yang lalu. Bisa diketahui bersama poster kegiatannya seperti itu. Sekarang tidak boleh nih kumpul-kumpul massa karena selama pandemi. Kita bisa bikin poster untuk kegiatan secara online anak-anak. Baik, itu anak-anak salah satu jenis iklan dan salah satu jenis-jenis poster dan slogan dan poster ya, sehingga kalian dapat membedakan jenis-jenis slogan dan poster. Baik anak-anak, itulah beberapa penjelasan dari Ibu tentang jenis-jenis iklan, slogan, dan poster. Untuk tugas, simak setelah ini, kerjakan dan kirim secara japri ya. Jangan lupa untuk di-share supaya channel ini semakin bermanfaat. Subscribe, komentar, sebut nama kamu di kolom komentar ya. Yes, terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.